Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-252. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Ya. Dari sahabat Anas yang mulia, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjid khati'ah, membuang dahak di dalam masjid itu suatu kesalahan, dan kafarahnya itu dengan menguburnya. Iya. Hadis ini jelas menunjukkan tentang adab-adab di dalam masjid. Itu diantaranya menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid. Iya, menjaga kebersihan masjid. Sebagaimana hadis yang telah lalu menunjukkan ada isyarat daripada anjuran membersihkan masjid. Di situ ada budak hitam yang disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya dia takumul masjid. Dia bertugas untuk membersihkan masjid, memungut sampah, membersihkan kotoran-kotoran dari masjid, menyapu dan lain sebagainya. Dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW, al-buzaq, berdahak di masjid itu suatu kesalahan atau dosa, dan ganjarannya itu untuk dikuburkan. Ini karena masjid di zaman Nabi SAW itu tidak, lantainya ya pasir, tanah gitu. Jadi tinggal dia apa? Tinggal dikubur kan. Kalau kondisi sekarang ya harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Karena mungkin dahaknya hilang tapi menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dahak itu suci, tidak najis. Beda dengan barang yang najis, maka harus disiram atau dicuci, dibersihkan. Seperti hadis yang telah lalu disebutkan bagaimana seorang Badui, orang Arab pedalaman, itu kencing di dalam masjid. Di dalam masjid coba.
mojok, ya, itu tetap aja walaupun mojok tetap aja masjid, ya kan? Dia mojok salah satu pojokan masjid, ya, duduk kencing dia, ya kan? Kemudian sudah lewat hadisnya, para sahabat siap-siap ingin mengingkari perbuatan tersebut dengan cara menghentikannya. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tahan, biarin saja. Setelah selesai, maka Rasulullah SAW perintahkan untuk ambilkan satu gayung atau satu ember daripada air. Kemudian air tersebut disiramkan ke bekas kencingnya, sehingga secara otomatis najisnya itu akan menjadi larut. Kondisi seperti itu pas karena lantai Rasulullah SAW dominan pasir, tanah Arab, dominan pasir, bukan seperti tanah kita disiram malah becek malahnya. Itu tinggal meresap saja airnya, jadi najisnya ikut ke bawah. Jadi najis hukum asalnya harus dibersihkan dengan air, hukum asalnya. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu boleh dengan selain air, asalkan dia sudah betul-betul bersih dengan tanah. Bisa juga seperti misalnya seorang berusaha untuk menerapkan sunnah salat dengan memakai sandal. Rasulullah SAW bersabda, "Man jaa ahadukum minal masjid falyanzur ila na'layhi wa in ra'a fihi ma'adan falyamsah bihi at-turab fa innahu lahu tahur." Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian hendak masuk masjid dengan memakai sandalnya, sebelum masuk masjid dia balik dulu. Dia lihat dua sandalnya atau dua sepatunya, apakah di situ ada najis, koran. Kalau ada, maka dia bersihkan di pasir, di tanah, karena dia akan mensucikan. Fa innallahu tahur, kata Rasulullah, itu mensucikan. Sebagaimana orang istijmar, ya kan? Cebok dengan batu atau yang semisalnya, dengan tisu atau yang semisalnya, maka yang seperti itu asal sudah hilang najisnya, maka dikategorikan suci. Walaupun mungkin baunya tidak langsung hilang, ya kan? Karena pakai sabun aja kadang-kadang masih berbau kan, apalagi pakai batu atau yang semisalnya. Tapi dalam syariat itu rahmah, taysir, memberikan keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la darar wa la dirar, al masyaqqat tajlibu taysir. Perkara yang memberatkan kalau harus betul-betul bersih 100%, itu kan masyaqqah. Bisa-bisa orang untuk cebok aja sudah menghabiskan waktu setengah jam untuk bersih-bersih. Tapi agama ini dibangun di atas hal-hal yang meringankan, sehingga tidak ada ulama yang berselisih paham seorang muslim boleh, kecuali agama Syiah saja. Ulama-ulama Syiah punya pendapat yang berbeda. Kalau kaum muslimin secara umumnya tidak ada yang berbeda paham. Seorang muslim boleh cebok, istinja dengan selain air, walaupun ada air, dengan batu kah, dengan kain kah, dengan tisu kah, boleh. Tidak ada khilaf di antara ulama dalam permasalahan ini, kecuali ulama-ulama agama Syiah. Mereka gampang saja. Kalau mau, sebagian ulama ada yang cukup ekstrim, kalau ingin al-haq, selisih Syiah. Syiah bilang A, pasti jawabannya B. Di sini Syiah bilang haram, jawabannya boleh, ya kan? Syiah bilang boleh, jawabannya tidak boleh. Ini coba lihat seperti ini. Kaum muslimin sepakat tentang bolehnya istinja
itu dengan batu atau dengan yang semisalnya, walaupun ada air. Ya. Syiah bilang tidak boleh. Kaum muslimin sepakat bahwasanya kaki itu ketika berwudu dicuci. Syiah bilang tidak perlu dicuci, cukup diusap. Kaum muslimin bilang sepakat, kaum muslimin, ulama kaum muslimin tentang bolehnya mengusap, dibalik sekarang. Ya, jadi kan seorang yang sudah bersuci kemudian pakai kaos kaki yang melebihi mata kaki, itu sepakat para ulama tentang dibolehkannya untuk mengusap. Mengusap saja. Jadi kalau pengen wudu lagi tidak perlu dibuka kaos kakinya, cukup diusap. Sudah lewat pembahasannya. Cukup diusap. Ya. Syiah bilang tidak boleh. Ini dibalik-balik sama mereka. Dibalik-balik sama agama Syiah. Makanya sebagian ulama mengatakan saking banyaknya Syiah menyelisih nas, menyelisih hadis, menyelisih ayat, gampang saja kalau begitu. Syiah bilang apa? Al-haq pastilah kebalikannya. Syiah bilang halal, itu pasti haram. Syiah bilang haram, itu halal. Dan itu sangat banyak. Makanya sebagian ulama seperti itu. Sampai-sampai ada ulama yang menulis beberapa kitab, banyak kitab, judul-judulnya intinya persamaan antara Syiah dan Yahudi. Oh banyak, berjilid-jilid. Ya, saking ekstrimnya. Makanya ketika ada orang pendeta Nasrani berdebat dengan Imam Ibnu Hazm, ya, berdebat, orang Nasrani tersebut, pendeta Nasrani tersebut berdalil dengan ulama Syiah, salah seorang ulama Syiah. Ini dalam kitab ini ulama Syiah bilang seperti ini. Apa kata Imam Hazm? Tahtajuna alaina birrafidhah ma haula'i muslimin. Kalian pakai dalil dari orang Rafidah, maaf mereka bukan dari kaum muslimin. Ya, kalian debat saja dengan orang Rafidah kalau gitu. Kalau berdebat sama kaum muslimin, ulamanya ada. Bukan ulama-ulama dari kalangan Syiah. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya Masjid Rasulullah SAW itu ditutupi dengan hasba, mafrusun bil hasba. Ya. Hasba itu kerikil-kerikil yang kecil. Ya. Kerikil-kerikil yang kecil. Pasir kerikil yang kecil. Dan itu lebih bersih daripada tanah kan? Daripada tanah. Ya. Jadi ketika dibersihkan juga ketika misalnya para sahabat atau Rasulullah SAW duduk, itu kan tidak terlalu langsung kotor bajunya. Tidak terlalu langsung kotor. Tidak terlalu langsung kotor. Buktinya apa? Buktinya di sini ada anjuran untuk mengubur. Ya. Beliau katakan mafrusun bil asba. Ya. Dari sini juga beliau mengatakan
bahwasanya tidak tercela seorang membuat garis-garis di masjid, membuat garis-garis di masjid untuk meluruskan shaf. Apalagi di zaman sekarang orang sulit untuk lurus, walaupun tidak dijumpai di zaman Rasulullah SAW secara khusus, tapi anjuran untuk meluruskan shaf itu ada. Anjuran untuk meluruskan shaf itu ada. Iya. Ini beliau katakan hadis ini nujib alaman angkar wujud aja alamat. Ya. Bantahan hadis ini bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari. Sebagian talawatul ilm, sebagian orang-orang yang belajar ilmu syariat mengingkari bahwasanya hal tersebut adalah bid'ah karena Rasulullah tidak melakukannya. Kata Syekh, beda kondisinya ketika dibuat garis maka akan percuma. Karena alasnya Rasulullah SAW pakai pasir. Antum kasih cat sebentar kalau diinjak-injak sudah buyar kan? Artinya tidak ada faedah seorang membuat kasih kapur misalnya. Mungkin cat zaman itu belum ada, kapur sudah ada. Kapur kasih kapur baru digerak ke kiri, gerak ke kanan sudah berpencar-pencar. Maka di sini tidak tepat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya membuat garis di stop untuk sholat seperti yang ada sekarang ini itu bagian daripada bid'ah. Itu bukan bid'ah. Pertama, bahwasanya ada dalil secara umum anjuran untuk memakai untuk meluruskan shaf, untuk meluruskan shaf. Yang kedua, kenapa tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW? Ya, karena di zaman Rasulullah SAW itu lantai masjidnya bukan dari apa? Bukan dari tegel atau bukan dari karpet. Iya, tapi lantai Rasulullah dari pasir dan kerikil-kerikil kecil yang halus, kerikil-kerikil kecil itu. Iya. Kalau pengen saklek sekalian, ya udah, nggak boleh antum pakai sholat di masjid atau yang ada karpetnya, karena itu bid'ah. Di zaman Rasulullah tidak ada, misalnya, atau tidak boleh yang ada tegelnya, karena di zaman Rasulullah tidak pakai tegel, ya kan? Kalau begitu, gharib, artinya kita nyeleneh dibandingkan seluruh ulama. Ya, apa kita yang baru belajar setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya. Ulama dari masa ke masa tidak mempermasalahkan permasalahan ini. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan, memakai sandal ketika sholat apakah berlaku di masjid saja atau di rumah juga bisa? Boleh saja. Di masjid saja boleh, apalagi di rumah. Iya. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya umum, sallu fi ni'alikum khalimul yahud. Iya. Salatlah di atas sandal, memakai sandal, tampil bedalah dengan orang-orang Yahudi. Kata ulama, hukum asalnya itu hampir wajib. Apa hukumnya tasyabuh dengan orang Yahudi? Hukum asalnya haram. Sampai ada tasyabuh yang bisa kafir kan? Tasyabuh apa misalnya? Mereka syirik, kita syirik. Ya kan? Tasyabuh itu kan tidak identik dengan pakai dasi doang. Ya kan? Tasyabuh itu yang paling parah kalau berkaitan dengan tasyabuh permasalahan i'tiqad, dengan akidah. Ya kan? Bukan tasyabuh dalam hal boikot Coca-Cola, sekedar Coca-Cola, enggak. Boikot akidah. Ya. Boikot sekularisme. Itu boikot sibuk mentega, Coca-Cola. Ya, enggak, boikot akidah mereka diboikot, syirik mereka. Ya kan? Kemudian sekularisme kan dari mereka.
semua agama benar. Ya. Seperti ini tidak perlu orang-orang kafir mengajak kaum muslimin sampai dia berubah KTP-nya dari Islam menjadi murtad, misalnya menjadi Yahudi, wala menjadi Nasrani dan lain sebagainya. Cukup mereka melunturkan akidah kaum muslimin dengan keyakinan semua agama benar. Ini kafir sudah. Ya, ini kafir, lebih parah daripada orang Yahudi. Mereka Yahudi masih berkeyakinan mereka di atas al-haq. Kalau seperti ini sudah parah. Semua agama benar, semuanya bisa masuk surga. Waliyadzubillah. Padahal sekian ratus ayat, sekian ratus atau sekian ribu ayat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak di akhirat menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, ini hukum asalnya memakai sandal itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bukan ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat tidak pakai sandal. Ya. Sebagaimana hadis Anas, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli hafiyan wa muntailan. Aku melihat Rasulullah SAW sholat pernah pakai sandal, pernah juga tidak pakai sandal. Iya. Dari hadis ini ulama mengatakan bahwasanya perintah memakai sandal ketika sholat itu tidak sampai wajib, sunnah saja, ya, sunnah saja. Tapi lihat kondisinya, kondisi masjid yang tidak seperti kondisi sekarang. Ya, kondisi masjid yang seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pakai karpet. Tentu pakai kondisi sekarang sholat di masjid yang pakai karpet itu malah jadi penyakit, ya kan? Karpet menyimpan debu, menyimpan tungau debu dan lain sebagainya, ya, penyakit dan lain sebagainya. Orang alergi masuk sana, belum lagi bau-bauan yang tidak sedap. Ini kondisinya juga tidak pas. Ya. Kalau suatu saat mungkin kaum muslimin punya masjid yang berusaha, ya, seperti zaman Rasulullah SAW, tidak mengapa. Ya, kalau mau mengamalkan, jadi sholat sepatunya juga harus bersih, sandalnya juga harus bersih. Makanya ada wajib hukumnya ketika masuk masjid, kalau pakai sandal dilihat dulu bersih atau tidak. Kalau kotor jangan. Ya, kalau kotor jangan. Kalau kotor bersihkan, kata Rasulullah SAW, dibersihkan. Jadi tidak asal pakai syariat tersebut tapi tidak mengerti hukum-hukumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian selanjutnya, tidak layak seorang thalabatul ilm, ya, di tengah-tengah masyarakat yang jahil, yang jauh daripada bimbingan syariat, kemudian berusaha untuk menegakkan sunnah ini. Ada hadisnya, Pak. Ya, bisa dikafirkan orang sekampung. Ya kan? Tiba-tiba antum datang ke sebuah masjid pakai sandal, walaupun sandalnya baru, pakai plastik nih, sandalnya baru. Ya, tetap saja tidak bisa diterima oleh kebanyakan kaum muslimin karena mereka belum tahu. Ya, belum tahu. Nah, tidak layak itu. Ini ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalil masalih. Antum berusaha untuk menolak kemadaratan itu lebih diutamakan daripada mengharapkan pahala dari memakai sandal. Iya, jangan sampai salah dalam menerapkan sunnah. Apakah ada di negeri Arab sunnah memakai sandal ketika sholat di masjid dijalankan? Jangankan Arab, di pondoknya Ustaz Abu Taubah di pedalaman Sumatera itu, Ustaz Abu Taubah, Ustaz Bukhari hafizahullah taala pakai sandal mereka. Karena kampungnya hutan ditebas jadi kampung Salafiyin. Ya, ada mungkin ribuan sudah. Ya, itu sih nggak jadi masalah. Mau pakai apa aja karena mulai dari RT RW-nya semuanya ikhwan, ya, Salafiyin, tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga perlu diingat juga. Jadi kita tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ya, tengah-tengah dalam permasalahan masalihul mursalah. Kita tidak mengatakan seperti orang yang kebablasan mengatakan
pakai garis-garis di masjid itu bid'ah. Tidak. Ya. Kenapa tidak ada di zaman Rasulullah SAW? Siapa bilang tidak ada? Dalil secara umum ada. Rasulullah menganjurkan untuk meluruskan shaf. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Permasalahannya beda. Di zaman Rasulullah SAW, lantainya bukan tegel, lantainya bukan marmer, lantainya bukan semen, lantainya bukan karpet, sehingga bisa digaris, garisnya nggak hilang. Di zaman Rasulullah SAW, lantainya dikatakan Syekh Muslimin hasba itu kerikil kecil. Ya, kalau antum kasih kapur, kasih cat, ya apa faedahnya kerikil? Ya, sebentar saja sudah hilang, ya kan? Nah seperti ini beda. Ya, anjurannya ada, tapi muqtadinya tidak ada. Ya. Maka itu bukan dikatakan bid'ah. Ya. Seperti orang lain mengatakan yang membolehkan bid'ah yang jelas-jelas bid'ah. Ya, seperti misalnya apa yang dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin daripada mawalid, ulang tahun Rasulullah, memperingati ulang tahun Rasulullah SAW, ya kan? Bahasa itunya kan sama dengan mengikut ini seperti Natal, sama kan? Natal kan memperingati ulang tahunnya Isa Al-Masih. Nah ini Natal versinya Fatimiyah. Dan sadar orang-orang yang ngerti tentang bid'atul mawalid itu pertama kali itu hingga sekitar 600 tahun setelah Rasulullah SAW mati meninggal dunia baru bid'ah ini ada, ibadah ini ada, maulid ini. Ya. Di zaman dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah latar belakangnya Syiah. Iya. Baru muncul. Masa Rasulullah, para sahabatnya, sekian banyak orang-orang di zaman Rasulullah SAW tidak diperingati seperti ini. Rasulullah meninggal, para sahabat tidak ada yang memperingati maulid. Ya. Kalau itu adalah bagus, kenapa mereka tidak lakukan? Ya. Tidak ada, itu kan bagus dari dalam rangka menghidupkan kecintaan kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah SAW itu wajib. Ya. Dan tidak sah iman seorang mukmin sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Tapi tentunya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan beda. Tidak ada halangan Rasulullah SAW untuk melakukannya, dan para sahabat apa halangannya untuk melakukan maulid di zaman Nabi? Tidak ada halangannya. Jadi jangan disamakan sebagian orang-orang yang itu berdalil dengan lampu merah, ya, berdalil dengan naik kapal terbang, ya, naik kapal terbang itu bid'ah. Dia pingin istilahnya itu berdalil tapi dengan hal yang tidak kuat. Kan ibadah haji, naik kapal terbang. Kalau pengen seperti Rasulullah, naik onta saja. Ini kan beda. Bedanya apa? Bedanya kalau kapal terbang itu tidak ada di zaman Nabi SAW, dalam artian kalaupun ada, pasti Rasulullah lakukan. Ngapain capek-capek Rasulullah dari Madinah naik onta yang ditempuh dengan waktu 8 hari atau 9 hari atau 10 hari? Iya kan? Ada anjuran secara khusus untuk perkara yang mubah sifatnya, ya kan? Perkara yang mubah sifatnya, karena teknologi memang belum ada sampai situ. Walaupun mikir setengah mati di zaman dulu, mungkin belum keluar bagaimana cara membuat pesawat terbang, belum mikir lagi bagaimana dengan bahan bakarnya, ya kan? Perlu tahapan sekian ratus tahun sehingga itu ada. Tapi kalau ada, pasti dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beda kan? Muqtadinya. Jadi itu sebagian yang membolehkan bid'ah tidak mengerti antara masalah mursalah dengan bid'ah. Masalah mursalah hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW tapi tidak terlarang untuk dilakukan di zaman sekarang. Kalau sifatnya muqtadinya ada, tapi muqtadanya ada, tapi muqtadinya tidak ada. Sebab-sebabnya, anjuran-anjuran ada secara umum, tapi sebab-sebabnya belum terlaksanakan, belum mudah untuk dilakukan. Seperti apa? Sound system misalnya. Ada dari secara umum yang membolehkan untuk mengeraskan azan. Tapi memakai sound system bukan bid'ah. Kenapa? Karena sebab-sebab teknologinya belum ada. Ya. Sound system baru kapan sih? 100 tahun ada gak? Ya kan? Rasulullah SAW hidup tuh 1500 tahun yang lalu kurang lebih. 1400 tahun lewat lebih.
Belum ada. Kalau ada, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga lampu merah. Tidak ada gunanya lampu merah zaman itu. Ya. Nggak ada traffic jam. Ya. Nggak ada macet di jalan-jalan. Ya kan? Macet itu kan, lampu merah kan dibutuhkan di tempat yang ada macet. Ya, antum pergi ke kecamatan-kecamatan di daerah-daerah, mana ada lampu merah? Ngabisin waktu. Ya kan? Perempatan terus dikasih lampu merah. Ya, sejam sekali baru nunggu mobil lewat. Itu tidak ada gunanya. Jadi berdalil tidak pada tempatnya. Yang membolehkan bid'ah berdalil tidak pada tempatnya. Jadi kita jangan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Bergampang-gampangan memvonis suatu perkara itu bid'ah tanpa sandarannya. Ya. Dan demikian juga bergampang-gampangan melakukan bid'ah tanpa sandarannya. Tapi harus tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Baik, kita cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.